untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh CGP saya angkatan 10, yaitu Bapak Muhammad Alwi. Tak lupa selawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada alam, Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Semoga dengan banyak membaca selawat kita mendapatkan syafaat di dunia. Yang saya hormati Pak Alwi, selaku kepala sekolah di SDS IT Quran, sekaligus CGP angkatan 10. Nama yang sama saya lakukan kepada staf dan dewan guru di SDS IT Quran ini. Luar biasa semangatnya. Adapun tujuan saya hadir pada hari ini untuk membersamai Pak Alwi selaku CGP angkatan 10 dalam memberikan arahan dan presentasinya tentang budaya positif sekaligus melakukan aksi nyata modul 1.4. Nah, di sini saya selaku pengajar praktek memberikan motivasi juga kepada guru-guru yang lain. Ya, mohon diikuti acara seminar kali ini dengan sangat hikmat karena ada banyak poin penting ya di sini. Kenapa budaya positif ini penting sampai-sampai harus diseminarkan di sekolah masing-masing para CGP-nya. Kenapa? Karena beberapa hal yang saya alami langsung ketika saya mengikuti program guru penggerak angkatan 6. Normalnya para guru kalau ngajar siswanya nggak bisa atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita pasti marah-marah. Nah, itu mungkin ya wajar ya, karena memang tujuan dari pembelajaran adalah tercapainya KKN. Namun di sini perlu kita ingat bahwa kecerdasan itu tidak hanya berbentuk kecerdasan intelligence kuantum ya, karena ada juga beberapa kecerdasan yang lain, salah satunya ada kecerdasan emosional. Nah, tiap-tiap anak didik itu kan berbeda-beda potensinya, beda-beda juga kebutuhan belajarnya. Tidak mungkin ikan yang berenang dilombakan dengan kuda yang pandai berlari. Jadi tiap-tiap anak punya kecerdasannya masing-masing. Dan ingat, prestasi itu tidak harus di bidang akademik. Bahkan banyak sekali orang-orang terkenal justru dari prestasi non-akademiknya. Contoh beberapa siswa yang saat ini sedang viral ya di TikTok, ada beberapa guru yang melarang siswanya untuk berlatih badminton. Yang dilarang karena selalu meninggalkan kelas, selalu ketinggalan pelajaran. Sampai-sampai itu sampai dibully di kelasnya dan dibuktikan oleh si anak sekarang menjadi atlet dan meraih medali emas. Jadi dia pamerkan medali emas itu kepada kawan-kawan di sekolahnya sekaligus men-tag nama gurunya. Bu, saya latihan tiap hari dan ini hasilnya. Jadi saya harap Bapak Ibu mengikuti seminar ini dengan sangat baik untuk mendapatkan apa sih pembelajaran-pembelajaran yang didapatkan pada saat mengikuti program guru penggerak. Dan saya juga menghimbau Bapak Ibu guru di SDA Quran untuk mengikuti program guru penggerak. Pak, kendalanya di mana? Banyak kalau bicara kendala. Kita aja sebagai guru banyak kendalanya ya. Kalau mengajar itu walau sudah sampai kelas banyak kendalanya. Nah, kalau kendala di CGP ini gimana? Satunya kendala apabila kita menunda pekerjaan. Karena deadline yang sangat padat, ada namanya due date. Due date ini batas pengumpulan tugas. Kemudian kita harus zoom seminggu 2, kadang 3 atau 4 kali. Itu harus diikuti. Tapi dari serangkaian banyaknya kalau kita bilang hambatan, tantangan, ada beberapa nikmat yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nikmat itu adalah nikmat yang ditunggu-tunggu oleh semua guru di Indonesia. Salah satu nikmatnya saya rasakan. Apa itu nikmatnya? Dengan mengikuti program guru penggerak, kita dapat golden ticket untuk bisa mengikuti PPG tanpa pendidikan apapun. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah diundang di PMM, saya akan bahas PMM juga. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat guru penggerak, secara otomatis Bapak Ibu akan diikutkan untuk PPG kalau tidak salah. Karena PPG ada 4 kategori.
Pada kategori yang pertama, guru yang sudah mengajar di bawah tahun 2013. Ada yang di bawah tahun 2013 angkatan? Belum ya, berarti belum masuk kategori 1. Kategori 2-nya, guru yang sudah mengajar di tahun 2013. Ini yang dua-dua ini sudah harus masuk Depodik. Ya, sudah harus masuk Depodik, atau kalau dia di Depak mungkin dia namanya apa? Simpatika ya. Simpatika. Kemudian guru yang mengikuti program guru penggerak. Itu yang ketiga. Yang keempat, guru yang mengikuti prajabatan. Prajabatan ini adalah guru mahasiswa yang baru tamat sekolah pendidikan tapi belum masuk Depodik. Maka mereka akan mengikuti namanya prajabatan. Kalau dekat ya, di sini karena UNAF sudah buka. Sudah 2 kali atau 3 kali kalau tidak salah menandakan PPG Prajab gitu. Jadi kenapa program guru penggerak ini sangat istimewa? Jadi apa yang nanti Bapak Ibu pelajari di program PPG itu dipelajari juga di program guru penggerak. Hebatnya di program guru penggerak ini, sesalah apapun kita, itu ada yang ngajarin. Ada 2 pasukan yang mengajarinya. Pertama pasukan udara, itu disebut dengan fasilitator. Kita zoom tiap seminggu 2 kali. Baru yang kedua, pasukan darat saya sendiri, pengajar praktek yang akan membimbing Bapak Ibu guru penggerak gimana cara mengerjakan tugasnya. Kemudian kenapa lebih mudah? Karena program guru penggerak itu waktunya 6 bulan. Sedangkan PPG itu waktunya 3 bulan. Bayangkan pekerjaan yang tadinya 6 bulan dipadatkan menjadi 3 bulan. Gimana itu? Jadi selama mengikuti program guru penggerak kita sudah sebagian kecil ya itu mempelajari program PPG. Sehingga itu waktu PPG mungkin kita gaptek ya untuk mempelajari buka LMS. Sekarang dengan PMM juga ada LMS-nya. Itu udah lebih mudah. Kemudian di program guru penggerak kita nggak mengerjakan tugas-tugas kayak membuat simulasi ini, video itu, gitu ya. Kita cukup membuat 3 laporan, ya cuma 3 laporan. 1 laporan itu artinya kapan? 1 bulan. 1 bulan. Laporan ini kapan diambil Pak? Diambil dari mana juga? Laporannya diambil dari semua pendidikan kita di guru penggerak itu. Contoh laporan 1 terdiri dari modul 11, 12, 13. Kemudian laporan 2 itu berisi tentang modul 14 dan seterusnya. Di laporan ketiga tentang praktek nyata. Baru nanti ada namanya studi kasus. Jadi kita sudah menerapkan pembelajaran guru penggerak, terus kita implementasikan di kelas, dampaknya apa? Sudah siap. Ini sudah siap. Dan kalau menurut saya kenapa harus mengikuti program guru penggerak? Karena ini pemerintah lagi baik-baiknya dengan guru. Jarang-jarang ada program yang sangat-sangat berdampak positif sama guru. Gitu ya. Karena banyak sekali manfaatnya. Apalagi kalau kita sudah dapat sertifikat pendidik, itu akan memudahkan kita dalam meluruskan diri dalam proses penjaringan P3K. Karena siapa yang punya sertifikat pendidik, nilai teknisnya langsung otomatis lulus. Dia langsung 500 nilai sempurna. Bapak Ibu tinggal mengusahakan 2 ujian lagi, ujian sosial kultural dan manajerial. Karena yang teknisnya sudah otomatis lulus. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang pendidikan guru penggerak ini boleh sama Pak Audi, Pak sudah memulai. Ya, saya sangat setuju sekali mulai kepala sekolah. Kenapa? Karena memang sekarang untuk kepala sekolah wajib memiliki sertifikat guru penggerak. Wajib. Jadi guru penggerak ini dampaknya tadi 1, ya. Kalau saya alhamdulillah bisa bersertif, alhamdulillah sudah saya nikmati uangnya. Barusan kemarin saya alhamdulillah saya juga nggak menyangka mungkin kalau nggak mengikuti guru penggerak nggak terpanggil juga. Karena masih banyak di atas saya yang belum terpanggil di tahun 2013. Kemudian kalau mau jadi kepala sekolah monggo silakan, sudah ditawari. Kalau mau jadi pengawas juga silakan. Guru yang berdampak positif baik bagi dirinya, bagi sekolah dan sama muridnya. Jadi saya harapkan di sini Bapak Ibu banyak-banyaklah sama-sama kita belajar. Coba dikulik-kulik guru penggerak ini. Kenapa? Karena ini sudah angkatan 10, sudah juga jalan angkatan 11 ya. Angkatan 11 berarti sudah banyak bahan-bahan yang bisa Bapak Ibu pelajari untuk mengikuti program guru penggerak. Saya sendiri angkatan 6, kemarin baru atasan saya atau sebenarnya angkatan 4. Jadi masih sangat sedikit sekali bahan-bahan yang bisa kami dapatkan. Jadi banyak belajar sendiri. Kalau Bapak Ibu sekarang untuk asahan sudah banyak sekali guru penggerak. Silakan ditanya-tanya gimana caranya, bagaimana mengikutinya, ya. Karena untuk bisa sampai di tahap ini tuh luar biasa ya Pak. Kita harus menjawab soal dulu. Soalnya itu terdiri dari beberapa karakter. Satu soal beranak dianya. Satu soal ada 5. Dan satu jawaban itu ada yang paling sedikit 500 karakter.
sampai ada yang kalau nggak salah 15.000 karakter atau 5.000 karakter sekarang. 15.000 karakter itu ya. Jadi kalau lulus di situ sudah selesai atau belum? Kita baru lulus tahap administrasinya. Kemudian tahap keduanya ngapain? Nanti setelah itu ada wawancara. Ya, diwawancara lah di situ. Ada 2 orang dosen pengampu yang akan mewawancari Bapak Ibu. Sudah itu selesai? Belum juga. Apa namanya? Kalau kita kenal dengan micro teaching. Jadi kita mengajar di depan 2 orang dosen, tunjukkan kalau kita itu mau pantas untuk mengikuti program guru penggerak. Setelah itu nyatakan lulus, dia akan ada pemberitahuan dari dinas pendidikan terkait kalau Bapak Ibu sudah lulus. Habis itu barulah mengikuti program guru penggerak. Sebelumnya mau disiapkan mentalnya, fisiknya, semuanya. Ya, karena banyak sekali. Kalau saya merasakan dampak di diri saya lebih santai ngajarnya, nggak emosional lagi. Saya adalah guru matematika yang Bapak Ibu laki-laki pula, ngajar di kelas tinggi. Anak sekarang kan pubernya lebih cepat ya. Kelas 6 berasa anak saya masih tengok. Gurunya pun dikali-kali ya. Saya udah sering gitu. Sama sendiri gitu. Nah, jadi gimana caranya mengatasi hal itu? Ya dari sini saya dapatkan lebih sabar, lebih tenang ya. Nggak pernah menunggu siswa lagi. Gimana cara menunggu siswanya Pak? Kalau ada siswa yang terlambat segala macam, saya tanya, oh dia mau gimana? Dan mereka mengukur dirinya sendiri. Pak boleh sabut-sabut? Boleh. Pak boleh ngapal ayat kan di depan? Boleh. Pak boleh nyanyi lagu ujian nasional? Boleh. Bebas. Jadi tidak ada hukuman fisik lagi. Nah ternyata hal yang tadinya berguna untuk murid berguna juga untuk saya. Karena kan sekarang sedikit-sedikit tentang viral masuk kantor polisi, orang tuanya tidak terima segala macam. Jadi semuanya itu seolah saya dapatkan dari guru. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan saya Muhammad Nabi, TGP angkatan 10, Kabupaten Sahan, tempat tugas di SDS di Kota Besar. Ini ada Ibu Fasil ya, Ibu tadi Musrika. Kemudian ada Pak Gensat yang tadi sudah memberikan bimbingan arahan sebagai pengajar praktik. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi hari ini saya akan pimpin doa menurut agama saya, Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ini ada diseminasi pembahasan atau seminar ya, seminar tentang modul 1.4 budaya positif. Budaya positif. Saya tadi dulu, Ustazah pernah dengar kalimat atau kata budaya positif? Pernah dengar? Pernah ya, budaya positif ya. Di mana dengan Ustazah? Asal ngomong saja ya. Padahal budaya positif itu ada di Amerika, platform ketika belajar ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perubahan paradigma, perubahan cara kita memandang sesuatu. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, selain berpikir, bertindak dan menciptakan dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dia salah satu
budaya positif itu adalah bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dapat menghadapi murid. Ini ya, ini nanti akan kita buat satu pertunjukan. Ada yang sebagai A, ada yang sebagai B ya. Anda dan teman Anda, paham ya saya? Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah A, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, berarti yang B, yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghargai, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggeliti, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba lakukan kegiatan, coba buka di atas tangan, di atas dengan B kita bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu tertentu saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Pertama, dengan soal ini paham? Berarti si A dia mengangkat tangan, si B mencoba bagaimana caranya. Ya, siapa yang bersedia untuk menjadi si A? Siapa yang bersedia menjadi si B? Ya, Aisyah sebagai si A, ya, mengangkat tangan. Ustaz Jul sebagai si B. Sebagai si B. Tidak masalah. Nanti saya kasih cincin teman. Tidak masalah. Itulah dia. Iya kan? Bagaimana cara Ustaz Jul menggoda bahkan menawarkan sesuatu supaya dia mengatakan. Oke ya? Perhatikan ya. Ustaz Jul sebagai si A, si B, si Aisyah sebagai si A. Berarti begini saja. Ustaznya Aisyah kepalkan tangannya, bukan tinju ya, tangan. Berarti tangan Aisyah itu, Ustaz Aisyah ada sesuatu. Bagaimana cara si Ustaz Jul merayukan, membuat janji palsu supaya dia membuka tangan itu. Untuk pakai buat dia. Coba Ustaz Jul. Iya, silakan. Di video enggak? Ya. Ya. Iya, itu lapangannya. Pinjam 100 tuh. Ustazah, saya bayarilah dulu ini apa yang ada di tangan Ustazah ini. Kosong. Ustazah pilih yang di tangan ke kiri satu. Waduh, dua kepala nih. Satu aja lah. Jadi ini Ustazah, kalau Ustazah buka, bisalah saya kasih uang. Enggak, dompetnya kosong itu. Ada yang dompet. Jadi kalau saya tawari uang, kira-kira pantas nggak kalau saya tawari uang itu misalnya di atas 1 juta? Kalau pantas silakan dibuka. Terima aja. 5 juta. 10 juta dibuka, masya Allah. Ya, ternyata ini bisa saya buka. Kalau saya buka, saya berikan uang dia 10 juta. Betul. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Berarti kepalan tangan Ustaz Aisyah itu bisa dibuka ya. Bisa dibuka dengan uang ini. Ya. Kemudian kira-kira kita jawab ya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Bukan ya kan?
Apa alasannya? Apa alasan si B membuka kepala tangan Anda? Apa alasannya? Dikasih duit. Ya. Kemudian apakah Anda atau B menuntut dia ya? Ada loh sampai dia tidak mau membuka tangannya. Ya, ada artinya begini. Seseorang itu dia nggak mau membuka tangannya, apapun godaan, hatikan, bahkan hukuman, dia mempertahankan prinsip hidupnya. Ya. Kemudian selanjutnya dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang saya tanya dulu saja. Saya tanya saja. Kira-kira siapa yang memegang kendali antara mereka berdua? Siapa yang memegang kendali? Ya, siapa? Siapa yang memegang kendali? Yang megang kendali Aisyah. Dia megang kendali. Ya, kalau nggak dibuka dia nggak bisa. Yang membuka dia. Artinya yang memegang kendali Aisyah. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Menurut KHD bahwa tujuan pendidikannya itu menuntun ya. KHD itu adalah tokoh pendidikan. Maka kita setiap tanggal berapa itu memperingati Hari Pendidikan Nasional. 3 Mei ya, 3 Mei itu. 2 Mei. Ya. Saya hanya saja ya kan. Tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei, setiap tanggal 2 Mei Ustaz Rizki diperingatkan Hari Pendidikan Nasional. Siapa itu? KHD. Dewan atau Dewan Toroe. Apa kata dia? Bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat kehendak yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun apa? Kodrat bagi dua saja. Kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya begini, kalau dia kodrat zaman, dulu kita sekolah SD tidak bisa diterapkan pendidikan dulu dengan sekarang tidak bisa. Dulu orang supaya hafal kali-kali dihukum, sekarang tidak bisa. Apalagi sekarang ada namanya hak perlindungan seorang anak. Nah, itu namanya kodrat zaman. Kodrat alam dulu dengan sekarang beda. Dulu tidak ada teknologi. Dulu nggak ada handphone. Sekarang anak-anak kenapa prestasinya kurang? Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Artinya jangan pernah kita membandingkan antara pendidikan yang dulu dengan pendidikan sekarang. Sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan itu akan selalu maju. Dulu ada kurikulum 2013, berganti kurikulum sekarang kurikulum merdeka ya. Selanjutnya perubahan dari teori kontrol, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini saja ya. Perubahan dari stimulus dan respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dia stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Beda ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau di teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi, konsensus menciptakan pilihan yang baru. Selanjutnya, apa makna disiplin? Sebelumnya saya tanya dulu, Ustazah cari dulu. Apa itu disiplin? Pengetahuan Ustazah apa itu disiplin? Tepat waktu. Sertifika, apa itu disiplin? Suatu tindakan
yang sesuai dengan aturan. Ustaz Ibadah, apa itu disiplin? Disiplin apa? Tertib ya? Oke. Semua jawabannya bagus ya. Tapi kita lihat jawabannya. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin. Artinya disipline. Dia artinya belajar. Ya selama itu salah ya kan? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Lanjut, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, bukan memerintah orang lain, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan perintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini kita kenal dengan P5 ya. Apa itu? P5? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif ya. Kemudian ada teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya disebut dengan motivasi eksternal. Lanjut, kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Pertama adalah cinta, kasih sayang, ya. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, ya. Kalau orang tidak mendapatkan kebutuhan dasar, maka akan terjadi perubahan pola pikir dia terhadap siswa ketika mengajar. Maka ini harus dipenuhi, baik guru maupun siswa. Kenapa kira-kira datang guru itu tiba-tiba marah tanpa ada angin? Mungkin dia tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasar. Bisa saja sebenarnya kasih sayang dari orang lain. Bisa saja misalnya dia tidak mau diatur kebebasan, ya. Selanjutnya, ini ada cerita ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedangkan saya di sini sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak datang dan mengunduh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Saja. Apa yang Anda lakukan? Ya. Coba kembali lihat. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya. Namanya si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal. Ada anak di situ yang membuat anak lain tak nyaman. Kira-kira sebagai bapak ibu guru, sebagai guru, apa yang bapak lakukan terhadap si Agus? Bahkan terhadap anak yang lain. Apa kira-kira Ustazah Willy? Apa yang Anda lakukan ketika misalnya Ustazah sebagai guru kelas di kelas 5, tiba-tiba ada satu anak yang mengganggu, yang membuat orang lain tak senang? Apa kira-kira tindakan Ustazah? Mencari tahu dahulu apa penyebab, apa yang melatar belakangi. Bisa saja si Agus ini tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Ya, bisa saja itu ya. Selanjutnya, ini ya,
ada 5 posisi kontrol guru. Nanti saya tuliskan saja ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Apakah ustazah? Ustazah di mana posisi? Apakah penghukum? Apakah sebagai guru membuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ya. Pertama, guru sebagai penghukum. Kira-kira ustazah sekarang ada nggak guru sebagai penghukum? Menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ada nggak? Ya, janganlah menjadi guru penghukum. Apa contohnya? Ketika anak salah langsung dihukum tanpa diminta keterangan. Itu guru penghukum. Ya, kemudian membuat merasa bersalah. Apa contohnya? Habib itu kecewa sama kamu. Itu nggak bagus. Janganlah seperti guru menjadi membuat anak merasa bersalah. Kenapa? Karena kedepannya dia akan menghindari ustazah, dia akan menghindari guru. Supaya apa? Merasa bersalah, membuat dia iba. Ya. Kemudian ini disebut dengan identitas gagal. Hindari kalau bisa, dan harus bisa. Tidak boleh kita sebagai guru penghukum dan tidak boleh kita sebagai guru pembuat merasa bersalah siswa. Yang negatif, yang positif, guru sebagai teman boleh, tidak boleh juga. Jangan jadikan guru itu, jangan jadikan teman siswa itu sebagai teman. Kenapa? Suatu saat dia akan hilang rasa hormatnya kepada guru. Inilah yang terjadi selama ini. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau ini misalnya menghitung, misalnya mengukur, kira-kira apa ya peraturan yang melanggar pemantau. Ya. Kemudian yang dianjurkan adalah kalau bisa kita menjadi guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu bagian dia tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat anak itu kecewa, tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah, bahkan tidak langsung anak itu menjadi teman, tapi dia sebagai manajer. Siswa itu juga harus bisa manajer bagi diri sendiri. Oke? Selanjutnya, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan apakah guru penghukum atau pembuat orang merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer penghukum? Mungkin enggak? Jawabannya tetap ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah salah satu orang tipe guru yang membuat siswa merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar yang melakukannya, amal hukum. Ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Mantap. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nanti ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itulah cara kita menyelesaikan masalah dengan guru sebagai manajer. Selanjutnya ada budaya positif ya. Budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas ya. Ini yang seharusnya kita lakukan di kelas. Apa itu budaya positif? Misalnya menerapkan 5S. Itu budaya positif. Ya kan? Apa misalnya keyakinan kelas yang sudah disepakati? Misalnya kelas kayak saya dan orang lain. Bisa saja misalnya dia tidak mau diatur kebebasan, ya. Selanjutnya, ini ada cerita ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedangkan saya istri sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengunduh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini,
Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ustazah, apa yang Anda lakukan? Ya. Coba kembali lihat, Ibu Ali, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya, namanya si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal. Ada anak di situ yang membuat anak lain tak nyaman. Kira-kira sebagai bapak ibu guru, sebagai guru, apa yang bapak lakukan terhadap si Agus, bahkan terhadap anak yang lain? Apa kira-kira Ustazah Willy? Apa yang aku lakukan ketika misalnya Ustazah sebagai guru kelas di kelas 5, tiba-tiba ada satu anak yang mengganggu, yang membuat orang lain tak senang? Apa kira-kira tindakan Ustazah? Mencari tahu dahulu Mencari tahu dahulu apa penyebab, apa yang melatar belakangi. Bisa saja si Agus ini tidak tahu ini salah satu kebutuhan dasarnya. Aku mau pulang, mau Ya, sana. bisa saja itu ya. Selanjutnya, ini ya, ada 5 posisi kontrol guru. Nanti saya tulis saja ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Apakah Ustazah di mana posisi? Apakah penghukum? Apakah sebagai guru membuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ya. Pertama, guru sebagai penghukum. Kira-kira Ustazah sekarang ada nggak guru sebagai penghukum? Menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir, ada nggak? Ada. Ya, janganlah menjadi guru penghukum. Apa contohnya? Ketika anak salah langsung dihukum tanpa diminta keterangan. Itu guru penghukum. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Apa contohnya? Tapi itu kecewa sama kamu. Itu tidak bagus. Janganlah seperti guru menjadi membuat anak merasa bersalah. Kenapa? Karena kedepannya dia akan menghindari ustazah, dia akan menghindari ibu guru. Supaya apa? Merasa bersalah, membuat dia iba. Ya. Kemudian ini disebut dengan identitas gagal. Hindari kalau bisa, dan harus bisa. Tidak boleh kita sebagai guru penghukum dan tidak boleh kita sebagai guru pembuat merasa bersalah siswa. Yang negatif, yang positif, guru sebagai teman boleh, tidak boleh juga. Jangan jadikan guru itu, jangan jadikan teman siswa itu sebagai teman. Kenapa? Suatu saat dia akan hilang rasa hormatnya kepada guru. Inilah yang akan terjadi, yang terjadi selama ini. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau ini misalnya menghitung, misalnya mengukur, kira-kira apa ya peraturan yang melanggar pemantau. Ya. Kemudian yang dianjurkan adalah kalau bisa kita menjadi guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu bagian dia tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat anak itu kecewa, tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah, bahkan tidak langsung anak itu menjadi teman, tapi dia sebagai manajer. Siswa itu juga harus bisa manajer bagi diri sendiri. Oke? Selanjutnya, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan apakah guru penghukum atau pembuat orang merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer penghukum? Mungkin jawabannya tetap ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah salah satu orang tipe guru yang membuat siswa merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar yang melakukannya, akan dihukum. Ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Kemudian
apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Mantap. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nanti ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itulah cara kita menyelesaikan masalah dengan guru sebagai manajer. Selanjutnya ada budaya positif ya. Budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas ya. Ini yang seharusnya kita lakukan di kelas. Apa itu budaya positif? Misalnya menerapkan 5S. Itu budaya positif. Ya kan? Apa misalnya keyakinan kelas yang sudah disepakati? Misalnya kelas kayak saya dan orang lain. Bisa saja misalnya dia tidak mau diatur kebebasan, ya. Selanjutnya, ini ada cerita ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedangkan saya istri sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengunduh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ustazah, apa yang Anda lakukan? Ya. Coba kembali lihat, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya, namanya si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal. Ada anak di situ yang membuat anak lain tak nyaman. Kira-kira sebagai bapak ibu guru, sebagai guru, apa yang bapak lakukan terhadap si Agus, bahkan terhadap anak yang lain? Apa kira-kira Ustazah Willy? Apa yang aku lakukan ketika misalnya Ustazah sebagai guru kelas di kelas 5 tiba-tiba ada satu anak yang mengganggu, yang membuat orang lain tak senang? Apa kira-kira tindakan Ustazah? Mencari tahu dahulu Mencari tahu dahulu apa penyebab, apa yang melatar belakangi. Bisa saja si Agus ini tidak tahu itu salah satu guru dasarnya. Aku mau pulang, mau Ya, sana. bisa saja itu ya. Selanjutnya ini ya, ada 5 posisi kontrol guru. Nanti saya tulis saja ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Apakah Ustazah di mana posisi? Apakah penghukum? Apakah sebagai guru membuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ya. Pertama, guru sebagai penghukum. Kira-kira Ustazah sekarang ada nggak guru sebagai penghukum? Menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir, ada nggak? Ya, janganlah menjadi guru penghukum. Apa contohnya? Ketika anak salah langsung dihukum tanpa diminta keterangan. Ini guru penghukum. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Apa contohnya? Tapi itu kecewa sama kamu. Itu nggak bagus. Janganlah seperti guru membuat anak merasa bersalah. Kenapa? Karena kedepannya dia akan menghindari ustazah, dia akan menghindari ibu guru. Supaya apa? Membuat dia iba. Ya. Kemudian ini disebut dengan identitas gagal. Hindari kalau bisa, dan harus bisa. Tidak boleh kita sebagai guru penghukum dan tidak boleh kita sebagai guru pembuat merasa bersalah siswa. Yang negatif, yang positif, guru sebagai teman boleh, tidak boleh juga. Jangan jadikan guru itu, jangan jadikan teman siswa itu sebagai teman. Kenapa? Suatu saat dia akan hilang rasa hormatnya kepada guru. Inilah yang akan terjadi, yang terjadi selama ini. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau ini misalnya menghitung, misalnya mengukur, kira-kira apa ya peraturan yang melanggar pemantau. Ya.
Kemudian yang dianjurkan adalah kalau bisa kita menjadi guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu latihan, dia tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat anak itu kecewa, tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah, bahkan tidak langsung anak itu menjadi teman, tapi dia sebagai manajer. Siswa itu juga harus bisa manajer bagi diri sendiri. Oke? Selanjutnya, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan apakah guru penghukum atau pembuat orang merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer atau penghukum? Mungkin enggak? Jawabannya tetap ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah salah satu orang tipe guru yang membuat siswa merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar yang melakukannya, akan dihukum. Ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Mantap. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nanti ada dia, namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itulah cara kita menyelesaikan masalah dengan guru sebagai manajer. Selanjutnya ada budaya positif ya. Budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas ya. Ini yang seharusnya kita lakukan di kelas. Apa itu budaya positif? Misalnya menerapkan 5S. Itu budaya positif. Ya kan? Apa misalnya keyakinan kelas yang sudah disepakati? Misalnya sejawat yang kami muliakan. Pertama, kembali kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan sehat dan walafiat. Kemudian salam salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami mengucapkan selamat datang dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan kiranya nanti dengan bimbingan dan arahan untuk materi kita pada hari ini budaya positif, kiranya Bapak memberikan motivasi arahan tentang budaya positif. Itu saja mungkin saya rasa. Kami sekali lagi mohon maaf mungkin ada penyambutan kata atau tingkah laku dari rekan-rekan guru, kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kemudian masalah kita acara inti, marilah kita dengarkan bersama-sama dan semoga bermanfaat dan dapat kita laksanakan semaksimal mungkin apa yang akan disampaikan. Kepada Bapak pengajar aktif yaitu Bapak Ardiansyah, dipersilakan dengan segala hormat. Ya, yang dasar kan sudah disampaikan bahwa saya tanggung jawab, disiplin, ya kan disiplin. Oh, bahwasannya dia ada kakak kita bukan langsung kakak langgar ini tidak. Kak Zahra, Kak Aulia, kira-kira kakak melanggar keyakinan dasar mana? Pasti bilangnya. Masih ingat kak keyakinan kelas? Oh, pasti ingatnya saya melanggar keyakinan kelas disiplin, ya kan? Kemudian apa kira-kira solusinya? Solusinya apa kira-kira? Saat besok saya akan sampaikan kepada tua saya bahwa saya akan lebih cepat lagi. Itu cara menyelesaikan masalah. Artinya anak pun senang dan anak pun tidak merasa dipojokkan dan lama-lama dia akan terbiasa dengan hal seperti itu. Ya, itu kasus pertama ya. Ini kasus kedua. Kasus kedua adalah Ananda Habib
Ananda Habib Nur Kusoi sebagian pada hari Senin tidak membawa Al-Quran pada madhab pelajaran tahfidzul Quran, sehingga Ananda Habib kurang maksimal pada pelajaran tahfidz. Saya tanya Pak Rizky, apa kira-kira poin sekitar yang pertama saya disampaikan? Hah? Kenapa? Apa penyebab bisa terlambat? Ya, tidak membawa Al-Quran. Coba lihat. Ya, sekali lagi saja ya. Coba lihat. Nah, iya. Mentabilitas, ya kan? Apa kira-kira? Habib, semua orang pernah lupa, ya kan? Semua orang pernah lupa bawa Quran. Oh, Habib, engkau tak bawa Quran? Tidak zaman sekarang. Kenapa? Karena tadi sudah berubah zaman, sudah berubah dengan kodrat alam. Zaman sekarang begitu hebat, bahkan saja kalau saya tahu lebih pintar kadang-kadang siswa kita. Dia sudah tahu, kita tahu. Dulu kalau begitu nggak boleh. Apa kata guru? Kurang sopan santun. Itulah manusia merdeka. Iya kan? Berarti si Habib menstabilkan identitas, tapi bahwasanya Orang juga pernah lupa. nggak apa-apa, artinya kon pun pernah terlambat, ya kan? Kemudian apa solusi yang kedua? Apa koordinasi tindakannya? Kamu punya pasti alasan kenapa engkau terlambat. Kenapa engkau tidak bawa Quran? Oh, ketika saya tanya dia dalam wawancara, oh Ustaz, rupanya ketika dari malam saya menghafal Quran, saya mengaji di rumah orang. Al-Qurannya begitu saya pulang, saya lupa tadi tas. Apa solusinya kira-kira? Apa solusinya? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa kira-kira yang katakannya? Tidak disiplin, tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa roster yang sudah tidak disetujui. Misalnya roster tahfidzul Quran, membawa Al-Quran. Kira-kira apa solusinya? Solusinya ya dipersiapkan malam apa? Ya sama ya, Bang Khalid juga disampaikannya. Apa solusinya? Solusinya Ustaz, pertama begitu saya pulang mengaji, Al-Quran ini saya taruh di tas. Ya, langsung. Cukup, Ustaz. Apalagi ketika harus langsung cek Al-Qurannya. Insya Allah sampai sempat cek dengan Al-Qurannya. Artinya biar tidak negatif anak akan hilang yang otomatis. Itu ya dua kasus tentang segitiga restitusi penanganan masalah. Pasti dia menjadi guru sebagai manajer. Ya, mungkin itu saja. Ya, refleksi perasaan saat ini adalah apa kira-kira perasaan sejarah awal ketika bahwasanya apa perasaannya? Apa perasaan pada hari ini? Wah, kagetlah. Ternyata tidak boleh menghukum. Jadi sih mana? Nggak boleh mereka. Apa perasaan saya pada hari ini? Kaget lah Bu ya. Kaget ya? Ya, karena tidak ternyata kita menghukum anak selama ini adalah perbuatan yang salah. Iya, perbuatan salah ya. Ya nanti selanjutnya dia kan sudah tiga, selanjutnya bahkan memberikan hadiah pulsa. Bahkan memberikan hadiah ke siswa. Kenapa? Kenapa? Yang memberikan hadiah misalnya juara 1 di kelas kami, dia juara 1, saya nggak dapat hadiah. Iya, kecil lagi. Akan menimbulkan perasaan nggak enak dengan kawan yang lain. Kalau saya semuanya, Boy. Iya, kalau semuanya nggak masalah. Ya, kita semuanya. Tapi ketika memberi hadiah semuanya bukan hadiah namanya. Ya, hadiah ya. Ada yang cuma kayak Hadiah semua ya. Ya. Artinya memberikan motivasi pada saya. Dan selanjutnya akan kita kasih materi bahwasanya ada teori motivasi, ada teori memberikan hukuman, memberikan hadiah. Siapa juara 1 hari ini? Juara 1 misalnya si Aisyah, memberikan hadiah. Juara 1, 2, 3 misalnya 1, 2, 3 kasih hadiah, dia ada. Yang lain 20 lagi menengok. Apakah membangun hubungan di bagi dia? Enggak. Tapi kan memotivasi anak yang lain. Iya, makanya ada teori motivasi yang salah. Bahkan kasih tepuk tangan dulu
Iya, nanti kita akan lanjutkannya selanjutnya. Kenapa? Karena memang sekarang pendidikan itu bergeser. Ya, bahkan kita bentak anak saja itu sudah masuk kategori bully. Bully ada undang-undangnya. Apa undang-undangnya? Siapa yang membuli dan dihentikan di pengadilan masuk penjara. Ya. Enggak? Walaupun orang tuanya setuju, tapi ketika anak itu menuntut, maka akan dibawa secara hukum. Jadi, kemudian setelah mengikuti materi pembahasan diskriminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa kira-kira yang saya pahami dari materi hari ini. Saja Widya, Pak saja Widya yang saya pahami pertama. Bahwa berarti saya kita sebagai guru harus lebih memperhatikan anak lagi bagaimana untuk mendisiplinkan mereka juga agar tidak langsung menghukum mereka tanpa emosi. Enggak. Ayo, Mbak. Stabilkan. Oke, terima lagi. Saja. Oh, Mbak, sekali sudah. Apa yang kita kau tadi? Anakku boleh aja mau pulang. Kemudian saja ya. Kita tengok saja. Seperti saya paham. Ini akan saya buat saja untuk terapkan di sekolah. Saja ya. Ada segitiga. Kita semua segitiga itu. Segitiga institusi. Pertama adalah apa pertama tadi? Menstabilkan identitas. Validasi tindakan. Itu dia Kak. Menstabilkan identitas. Ya itu menstabilkan identitas. Kedua apa sertifikat? Validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir dia punya alasan, ya kan? Jadi kita tuh harus cepatnya lembut dari Iya. Harus bukan bicara tidak, cari dulu apa masalahnya. Ketika sudah tahu masalahnya, kemudian sampaikan sama dia, kira-kira tanya sama dia apa kira-kira solusinya. Jangan kita memberikan solusi, cari dia apa kira-kira solusinya. Kira-kira sudah dapat solusinya. Solusinya tadi habis, kopi itu pulang ngaji, tapi ada tarunitas. Apa lagi solusinya? Sama lagi Ustaz. Begitu sampai mau berangkat sekolah dalam Al-Quran, darasnya dengan Al-Quran. Berangkat sekolah, ada enggak Al-Qurannya? Nah, itulah solusi. Iya dong, bukan guru yang mengajar itu. Saya tahu kan, Masya Allah tanya kan? Masya Allah. Tapi dia bisa mengucapkan ibu saja. Kenapa? Karena kita pancing duluan. Artinya, anak itu tidak hanya dari akademik. Tadi Pak Adian, Pak PP, Pak Rafi menyampaikan ada loh anak yang memiliki sesuatu kelebihan akademiknya tidak baik, ada kan? Ada. Artinya anak itu memiliki potensi sesuai dengan bidang masing-masing. Enggak bisa kita paksakan. Misalnya siapa namanya sama yang apa biar tenang siapa? Amira enggak bisa kita suruh jalan bola, enggak bisa. Misalnya siapa yang main yang lagi? Lele, enggak. Dia mau dikit dia aja. Iya. Kalau kita sekejap mata, saya apa? Sekilas kelihatan. Begitu. Rupanya dalam hati ini dimuatkan potensi. Nah, begitulah kita mendidik anak bangsa ini. Ya. Yang kedua sertifikat, validasi tindakan yang salah. Apa yang ketiga sertifikat? Apa? Menanyakan keyakinan. Iya kalau gitu. Menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Dapat kan? Apa? Segitiga institusi 1. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Iya. Tentu saja saya nggak mau, saya kepala sekolah nggak mau saya hafal terapkan di sekolah kelas masing-masing. Bahkan saja ketika anak datang, kita suruh kamu dia 1 menit, suruh tambah, nggak boleh. Bukan guru ya
Iya, itulah kesalahan saya. Artinya dari CGP ini betul, dan CGP ini banyak obat yang kita tak tahu selama ini. Sudah saya rasa berkali-kali kita ulang. Bahkan, iya kan? Bahkan ketika dia bisa terlambat, kita suruh yang positif rawat baca Quran 2 juz, nggak boleh, nggak boleh. Suruh tulis Bismillah, apa ibadah Bismillah 2 halaman, nggak boleh. Jadi kayak mana? Ditanya alasan dia dulu. Terima kasih Bang Rizky. Nanti kita kasih hadiah dulu. Cair. Nanti anak itu akan membuat 1000 alasan karena guru sudah Iya. sampaikan. Itu berpikir tidak seperti membuat membalikkan ke belakang. Itu proses. Iya. Makanya saya ingat kalau guru privat tujuannya hasil. Kalau guru belajar di kelas tujuannya proses. Iya kan, betul nggak? Kalau privat, besok misalnya, Yang penting kita pada yang satu. yang penting dapat yang satu. Iya betul itu. Dia nggak mau tahu prosesnya. Tapi kalau ke sekolah, sebidang apapun dia, PIKA, EQ-nya 2000, nggak bisa langsung masuk, nggak bisa. Ada proses STK dulu, SD dulu, proses pendidikan. Nanti kita belajar tentang teori tentang pendidikan, ada yang berpihak pada proses, ada yang berpihak kepada Hasil. ya. Oke, itu ya menanyakan keyakinan. Itu saja mungkin. Ya ada saja. Ya, hari ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, terutama SD Dasar Kabupaten Kisaran. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak PP yang selalu mendampingi saya, mohon bimbingan arahnya. Dan akhir kalam dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu Guru absen saja. Ini kalau di kelas ini sedikit yang juara 1 ini. Iya. Aku juara comblot. Aku juara 30. Absen. Dengan Ibu Tiwi di kelas berapa? Kelas 2A ya. Saya ingin menanyakan tentang ataupun meminta respon dari Ibu setelah kita mengikuti ataupun seminar tentang diseminasi budaya positif yang ada pada modul 1.4 pada tugas calon guru penggerak angkatan 10. Saya tanya, apa kira-kira perasaan Ibu ketika mengikuti diseminasi itu? Tentunya senang, bahagia, karena di seminar tersebut saya banyak mendapatkan pelajaran yang berbeda. Oh, iya. Salah satu pelajaran yang didapatkan adalah artinya yang selama ini kita nggak tahu ya. Iya. Misalnya ketika ada masalah, ada yang namanya tahapan segitiga restitusi ya kan. Apa saja itu? Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, Validasi tindakan yang ketiga, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Bahwasannya artinya begini, kalau misalnya ada masalah atau kasus siswa itu, kita tidak boleh langsung menghukum ya, kita lakukan segitiga restitusi. Kemudian apa perasaan Ibu ketika mendengar bahwasannya tidak boleh guru memberikan hukuman apa tadi? Berarti perasaan Ibu artinya selama ini pernah menghukum kan? Iya, Pak. Pernah menghukum ya kan? Artinya ketika nanti sudah kita terapkan di sekolah kita, di sekolah SD Quran Kisaran, artinya kita tidak langsung menghukum. Iya. Sama dengan tadi langkah-langkah segitiga restitusi. Tanya dulu, kenapa dia terlambat? Misalnya begitu kan, nggak boleh langsung dihukum ya.
Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih sudah memberikan respon terhadap guru terhadap diseminasi yang sudah saya lakukan di SD Teguh Kisaran, terutama untuk guru. Oke, terima kasih Bu Tiwi. Semoga sehat-sehat dan lancar. Jangan sering-sering marah di kelas ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Zahrani Syaida. Saya sekolah di SD Islam Terpadu Quran Kisaran. Saya kelas 6.1. Saat sekarang mengikuti ujian munafasa Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Saya senang dan bahagia diajak diskusi oleh Ustadz untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.